Assalamualaikum BNB, hai Besti. Kenalin, nama aku Liana Zaratusita, kalian bisa panggil aku Sita. Dan sekarang kita kedatangan narasumber nih, namanya Turaya Syabani Putri Arifin. Saya hai Ture. Hai. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Temanya adalah dunia pendidikan dalam genggaman. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu ya, arti dari dunia pendidikan dalam genggaman itu apa. Oke. Nah, jadi dunia pendidikan dalam genggaman itu adalah kita mengetahui dan menguasai pengetahuan umum dan pengetahuan formal. Nah, menurut Ture, arti dari dunia pendidikan dalam genggaman itu apa sih? Arti dari dunia pendidikan dalam genggaman. Yang terlintas dalam pikiran aku segini. Kan pendidikan itu maksudnya ialah isinya pengetahuan kan. Tapi Iya. pengetahuan formal biasanya. Nah terus jadi si pengetahuan itu ada dalam genggaman kita. Jadi kita tuh kalau misalnya ingin melakukan suatu, nah oh iya aku tahu ilmunya gitu. Jadi kayak udah bisa gitu loh. Ya hampir Di luar 11-12 kepala. lah. Iya udah di luar kepala gitu. Oke. Nah, terus kenapa sih kita harus ngegenggam dunia pendidikan? Gini, alam semesta ini penuh dengan banyak pengetahuan yang Hmm. bahkan kita tuh belum tahu kan. Nah, kalau misalnya kita ditinggal di alam semesta ini kita belum tahu pengetahuan, jadi apa ya? Kalau misalnya kita ingin tahu apa alasan kita hidup mungkin ya, kita harus butuh pengetahuan juga gitu loh. Jadi kayak Nah, terus dalam genggaman siapa sih dunia pendidikan dalam genggaman itu maksudnya? kata genggamannya ya. Ya, iya. Kalau kata genggaman di sini sih menurut aku merujuk pada kita semua sebagai orang pemuda gitu ya. Karena pendidikan sendiri itu ialah hak semua orang sebenarnya. Karena ya pendidikan itu isinya kan pengetahuan. Terus pengetahuan itu bisa dapat dari mana aja dan siapa saja. Karena ilmu itu bersifat apa itu? Konvergen. Oh iya, konvergen. Ya benar-benar. Nah terus karena untuk semua orang, tapi biasanya pendidikan itu diberikan kepada orang itu sebelum mereka meraih asa atau cita-cita, ya kan? Iya benar-benar. Ya, jadi sebenarnya pendidikan itu untuk kita sebagai seorang pemuda atau mungkin seorang pelajar. Gitu. Nah, terus kan tadi kita udah ngebahas nih arti dari dunia pendidikan dalam genggaman itu apa, dalam genggaman siapa, dan kenapa kita harus menggenggam dunia pendidikan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol gimana sih caranya biar kita tuh bisa menggenggam dunia pendidikan. Caranya ya, Iya. sebenarnya ada satu doang sih. Kalau misalnya kita ingin menggenggam dunia pendidikan tuh mungkin dengan pengetahuan yang luas. Dengan pengetahuan yang luas ya. Nah, terus cara kita memiliki pengetahuan yang luas itu gimana sih? Cara kita agar memiliki pengetahuan yang luas itu sebenarnya banyak dengan satu cara. Tapi asal kita bisa asal kita mau membaca aja itu tuh udah bisa masuk. Tapi biar lebih lengkap aja kali ya, aku jabarin semua. Caranya itu ada 7. Yang pertama 7? itu, ya 7. Yang pertama itu rajin membaca buku. Ya tadi kan Baca kataku buku. yang pertama itu harus membaca gitu kan. Iya. Tapi buku di sini tuh bukan cuma kayak buku pelajaran kayak gini tuh. Jadi emang semuanya tuh bisa sebenarnya. Jadi buku pelajaran, kata buku di situ bisa buku novel, mungkin kan komik gitu. Nah, terus yang selanjutnya apa nih? Yang kedua ya. Iya, Kedua itu memanfaatkan aplikasi digital. Aplikasi digital ya. Aplikasi digital. Mungkin digital, mungkin teknologi digital di sini tuh mungkin yang terlintas di pikiran kita tuh teknologi digital yang sekarang itu mungkin handphone. Iya handphone ya benar. Itu kayak udah benda wajib ya kan di bawah. Iya. Itu udah kayak kebutuhan primer banget. Nah, Sita punya HP? Punya ya, udah anak zaman sekarang nih, anak remaja zaman sekarang gak punya HP tuh kayak gimana gitu ya kan? Ya benar banget, kayak ada yang kurang. Kayak udah kayak belahan jiwa gitu kan? Iya benar banget. Di HP Sita ada banyak aplikasi. Banyak, cuman mungkin yang paling sering dipakai kayak WhatsApp, Instagram sama YouTube mungkin ya. Ya itu Suraya juga sering pakai itu ya, WhatsApp, Instagram sama YouTube. Tapi itu benar-benar dimanfaatin dengan baik atau mungkin tidak? Mungkin ya, soalnya menurut aku tuh itu mungkin digunakan dengan baik karena kita tuh bisa berkomunikasi mungkin dengan orang yang jauh juga ya. Jadi bisa mempererat silaturahmi mungkin ya. Dan terus juga kita bisa belajar gitu. Dan kalau misalnya di Instagram tuh kan aku ngikutin satu akun itu kayak ngasih tahu pengetahuan
bukan pengetahuan Indonesia aja tapi di seluruh dunia, bahkan planet-planet berarti ya? juga ya. Nah kalau misalnya contohnya tuh kalau di bumi kan hujannya air kan, nah kalau di planet Venus tuh hujannya hujan asam, nah gitu. Oh gitu ya? Iya. Nanti tolong itu dong apa sharing-sharing dikit nanti biar aku juga ikut follow aku di IG juga. Oke. Ya. Oke, berarti kita masuk ke yang ketiga. Ya. Oke. Yang ketiga ini mungkin sekarang lagi zaman-zamannya juga ya, emang harus penting banget juga, yaitu mencari informasi dari berbagai artikel dari berbagai website yang akurat. Iya benar. Zaman Harus sekarang banget ya website yang akurat tuh aja. Zaman sekarang tuh banyak banget website yang nyebarin hoax gitu ya. Iya hoax tuh kayak udah jadi makanan para pengguna media sosial gitu loh, ya kan? Bahkan lebih cepat menyebar, lebih cepat nyebarnya. Benar banget. Jadi kita harus mencari informasi dari berbagai website yang akurat dan terpercaya gitu ya. Oke, berarti kita masuk ke keempat. Ini tuh sering berdiskusi. Kayak kita gini ya, sering berdiskusi benar-benar. Jadi kayak kita gini. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang gak kita tahu ya diskusikanlah pada orang lain gitu. Apakah ini benar atau enggak gitu. Ya, oke, setuju banget. Biar pengetahuan kita tuh gak salah juga. Jadi kita diskusikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu berarti ini yang keempat. Kelima. Oh iya, kelima. Ya, yang kelima itu memperbanyak relasi. Bukan relasi fungsi di matematika, wah. Beda lagi. Iya, tapi maksudnya sama kan relasi fungsi di matematika juga itu ialah hubungan antar himpunan kan. Ya, benar. Nah, relasi ini kan kita untuk memperbanyak hubungan. Iya, hubungan. Jadi bukan hubungan apa ya, mungkin interaksi. Interaksi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayak tadi sering berdiskusi itu kan memperbanyak relasi juga gitu kan. Iya. Terus yang selanjutnya yang ke-6. Yang ke-6 ini membuat daftar ide setiap hari. Ini bingung nih maksudnya istilahnya zaman sekarang itu apa ya? Planner mungkin ya, jangan kalau mau zaman sekarang tuh nyebutnya planner. Planner. Ya jadi kita tuh biar tahu tujuan kita besok tuh apa. Jadi biar gak malas-malasan juga gitu. Biar ke jadwal juga. Ya biar tertata rapi gitu kan. Supaya emang biar gak ada yang apa ya? Biar gak buang-buang waktu juga mungkin ya. Buang waktu karena waktu itu ialah emas. Ingat waktu itu ialah emas. Dan terus membuat daftar ide setiap hari. Yang terakhir yang 7. Apa tuh? Selalu berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Berpikir kritis ya. Itu kayak penting banget aku berpikir kritis. Kayak, soalnya kan zaman sekarang tuh banyaknya orang tuh yang nyeleneh gitu aja gitu kan. Iya benar. Tapi tahu nggak sih arti dari berpikir kritis itu apa? Apa nih? Ya oke. Kasih tahu ya. Arti dari berpikir kritis itu ialah tindakan seorang untuk merespon suatu ide. Jadi kalau misalnya ada suatu ide kita tuh kayak ini gini, tapi kenapa sih? Nah kita cari tahu lagi lebih dalam. Ke akar-akarnya mungkin ya. Mungkin kalau misalnya ada suatu informasi itu sebagai daunnya terus kita pengen tahu secara sampai ngedetail tuh sampai ke akar-akarnya gitu. Gitu. Nah, kan kalau kita mau ngegenggam dunia pendidikan tuh pasti ada halangannya kan? Kira-kira apa sih halangan kita buat ngegenggam dunia pendidikan? Halangan ya, oke. Pasti bakal ada sih, soalnya nggak mungkin ada mulus-mulus banget gitu kan sebuah proses itu. Halangannya biasanya sih nggak datang dari orang lain. Ini pasti kita bakal setuju nih sama opini aku. Gara-gara emang halangan dari kita sendiri. Dari diri kita sendiri itu biasanya rasa males. Bener banget rasa males ya. Rasa males tuh kayak udah mendarah daging gitu kan. Iya bener banget. Jadi kadang orang-orang tuh susah ngatasinnya gitu kan. Susah males. Susah banget waktu itu. Ada nih tips biar ngelawan rasa males. Gimana tuh? Lawan rasa males. Pertama itu lakukan aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik. Atau mungkin olahraga. Iya, olahraga. Kenapa? Karena biasanya ketika olahraga tubuh kita itu kan semua bergerak. Iya. Jadi gak ada yang namanya istilahnya mager. Iya benar. Tapi kadang banyak orang yang sekarang tuh ngeluh kalau misalnya sekarang kan pandemi gitu kan, gimana mau olahraga keluar rumah aja gak boleh. Iya benar banget. Itu
itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah juga bisa. Oh gitu ya? Dengan Gimana tuh cara kita caranya? menyapu kamar aja, nggak usah keluar kamar itu, nyapu kamar aja itu udah termasuk Oh aktivitas iya bener fisik. juga, iya bener 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 Ya, bener. terus kan udah kita gak jadi males-malesan juga, terus kita jadi sehat juga, terus kamar kita bersih gitu kan. Nah, jadi biar gak males. Ya itu kalau misalnya saya mungkin sekarang mager, males gerak. Iya bener-bener Jadi banget, kita harus bener banget olahraga mager. juga. Yang kedua itu lawan rasa bosen. Ah, iya bener banget ya. Karena Bosan tuh kayak kalau misalnya kita lagi belajar baru baca-baca dikit tiba-tiba aduh ngerasa bosan tuh kayak udah lah berhenti aja. iya, karena hidup tuh apa ya, gak boleh monoton. Iya bener-bener Gitu-gitu banget. aja tuh kayak gitu kan. Ya, jangan lawan rasa bosan, tapi jauh lawan rasa bosan dengan cara jalani hobi. Ya, kalau misalnya kita suka sesuatu, kita suka apa nih? Kalau misalnya lagi bosan gitu, Biasanya sih suka baca sama nulis ya. berarti buku bacaan kita di rumah kayaknya banyak nih ya. Lumayan. Ya, jadi emang ya harus jalani hobi gitu. Jadi biar gak terlalu apa ya, monoton banget lah. Ah, Kadang oke, hobi kita tuh kita bisa salurkan bahkan menjadi sebuah prestasi. Contohnya dengan cara menulis buku juga kan itu bisa menjadi sebuah prestasi. iya Ya bener kan banget, Pak, bener itu banget. awalnya dari hobi juga gitu Iya. kan. Oke, yang ketiga ini ketiga oh ya, ketiga kan tadi yang jalani hobi ya. Tadi Iya. yang keempat. Yang keempat ini nikmati alam Oh bener nikmati alam ya. atau mungkin apa ya? Bahasa Healing ininya. mungkin ya. Oh iya, healing, refreshing mungkin Iya ya. iya iya. Jadi ya tadi biar gak terlalu monoton banget juga. Nah, tapi ya balik lagi kayak tadi. Di zaman sekarang tuh kan emang lagi pandemi ini. Jadi orang-orang tuh kayak gimana mau nikmati alam, keluar rumah aja gak boleh gini. Iya, Ya iya. banyak ngeluh lah anak zaman sekarang tuh. Ya kan? Nah, kita bisa nikmati alam tuh ya bukan misalnya refreshing ya. Refreshing itu biasanya bisa dari rumah juga bisa, dari Iya, HP iya, iya, juga iya. bisa. Itu semua tuh udah ada dalam genggaman kita semua ini tuh. Bahkan kehidupan kita itu dalam genggaman. Kita mau belanja apa, mau belajar apa, itu tuh udah ada dalam genggaman. Jadi kita mau apa lagi Iya, gitu kan. Ya nikmati alam tuh mungkin healing, refreshing lah ya. Kita kalau misal belajar refreshing kemana nih? Biasanya sih ya kalau misalnya sekarang lagi pandemi kan. Oh iya. Nah jadi lebih sering ke nonton YouTube mungkin ya. Soalnya di YouTube itu kayak banyak yang aku suka juga gitu. Jadi mungkin Iya. banyak yang menghibur gitu. Menghibur. Ya kan di YouTube juga sebenarnya bukan ada yang menghibur doang, tapi ada juga yang bisa buat kita pelajari juga Nah gitu iya kan. iya. Ya gitu mungkin tips mengatasi sama cukup segitu gak sih? Oh oke Dan oke. biasanya nih yang terakhir ini yang paling manjur banget. Oh apa Ya, nih? yang tadi. Oh, Oh itu yang terakhir kan? Ah, iya benar 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 benar. Ya, Mungkin sekarang kita ambil kesimpulannya ya. ya. Mungkin tadi arti dari dunia pendidikan itu kita mengetahui dan menguasai pengetahuan umum dan pengetahuan formal. Ya, Cara untuk menggenggam dunia pendidikan itu dengan cara memiliki memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Dan hambatannya tuh mungkin rasa malas ya. Malas. Dan cara-caranya biar kita gak malas tuh kayak melakukan aktivitas fisik, lawan rasa bosan, refreshing, healing. Nah, mungkin segitu aja ya. Apa mungkin ada segitu lagi yang mau aja. diomongin? Kayaknya udah gak ada lagi yang baru bahas. Atau mungkin kita mau nanya sesuatu lagi? Udah sih kayaknya nggak ada ya. Mau pamit undur diri aja ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada host. Saya Liana Zaratusita pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.